Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla sya'nu fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak limpahan karunia nikmatnya. Di antaranya adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam, juga nikmat kesehatan yang kita gunakan untuk duduk di majelis ilmu yang ini akan membuat iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman seperti dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, tatkala beliau ditanya tentang apakah iman itu yazidu wa yanqusu, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Kata Imam Ahmad rahimahullah, na'am, iman itu akan bertambah ya ila a'la samawatin sab'. Iman itu akan naik terus sampai langit yang ketujuh. Dan iman akan berkurang sampai ke dasar bumi yang paling bawah. Bahkan dalam ucapan imam yang lain, iman itu akan berkurang sampai la yabqa syai', sampai tidak tersisa sedikit pun. Nah, di antara sebab yang membuat iman itu bertambah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah adalah ta'allumul ilmin nafi', belajar tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu tentang syariat Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dengan duduknya kita di majelis ilmu ini membuat iman kita bertambah. Memang majelis ilmu ini adalah luar biasa, majelis yang mendatangkan ketenangan, majelis yang penuh dengan rahmat, ya, majelis yang penuh dengan dengan ya ampunan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di langit dan yang di bumi, bahkan yang di lautan pun mendoakan bagi para penuntut ilmu. Dan ini sebab yang membuat iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi di antara ilmu yang masih kita bahas berlanjut adalah kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masih di bab yang ke-162 atau di riwayat yang ke-351. Ini babur rajul yuhibbu qauman wa lamma yalhaq bihim. Babnya ini ya, seseorang mencintai suatu kaum tapi tidak bisa mengerjakan amalan seperti mereka. Nanti suka gitu suatu kaum tapi nggak bisa ya mengerjakan amalan seperti mereka. Ini bersumber dari sahabat yang bernama An Abi Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma wa la yastati'u ayyal haqqa bi'amalihim." Ya Rasulullah, ada seseorang yang dia mencintai kaum, suatu kaum, tapi wala yastati'u ayyal haqqa bi'amalihim, akan tetapi nggak bisa menyusul mereka dengan amalan yang mereka kerjakan. Nanti kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ya ada seseorang yang mencintai suatu kaum tapi nggak bisa menyusul mereka dengan amalan yang mereka kerjakan. Nggak bisa seperti amalan yang mereka kerjakan. Ya, artinya menjelaskan bahwa kaum yang dimaksudkan ini orang-orang yang soleh. Artinya ada orang melihat orang-orang yang soleh tapi nggak bisa seperti mereka. Kenapa? Karena amalan setiap orang itu berbeda-beda, tergantung tingkat keimanan. Ada orang itu yang dia ya konsisten dengan wajib sunnah. Ada yang cuman ngerjakan yang wajib. Kan beda-beda. Maka ini artinya kaum orang-orang yang soleh. Ada orang yang senang dengan kaum orang-orang yang soleh tapi nggak bisa seperti mereka. Qal, maka Nabi pun mengatakan, anta ya Aba Dzar ma'aman ahbabta. Engkau wahai Aba Dzar bersama siapa yang engkau cintai. Engkau wahai Aba Dzar bersama siapa yang engkau cintai. Artinya ya engkau tatkala mencintai siapa nih? Rasulullah, maka engkau akan bersamanya. Karena memang kecintaan yang benar itu kecintaan yang memang dilandasi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita suka ya kepada orang lillah karena Allah taala, kalau kita membenci orang lillah karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memberi lillah karena Allah taala, kalau kita menahan untuk tidak memberi lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah taala, wa abghadha lillah, dan dia membenci karena Allah Subhanahu wa taala, wa a'ta lillah, dan dia memberi karena Allah taala, wa mana'a lillah, dan dia mencegah untuk memberi karena Allah taala, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah taala, menahan pun karena Allah taala, maka yang seperti ini faqad istakmalal iman, dia telah menyempurnakan iman. Kembali ke riwayat ini, anta ya Aba Dzar ma'aman ahbabta, engkau wahai Aba Dzar bersama siapa yang engkau cintai. Qultu, maka aku pun berkata, kata Abu Dzar, inni uhibbullaha wa rasulah. Kata Abu Dzar, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya.
Ya, sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Jadi Abu Dzar itu tatkala mendengar Nabi mengucapkan, kau wahai Abu Dzar bersama siapa yang kau cintai. Abu Dzar langsung, uhibbullaha wa rasulah, aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta ya Abu Dzar. Engkau bersama siapa yang engkau cintai wahai Abu Dzar. Engkau bersama siapa yang engkau cintai. Ini penting ya, menunjukkan tentang cinta, mahabbah. Ya, itu harus kita ya letakkan pada tempatnya. Ya, cinta kepada orang, cinta kepada keluarga, ya, cinta kepada kerabat, itu usahakan ya landasannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Hadis ini ya menunjukkan tentang keutamaan ya saling mencintai karena Allah taala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Iza tahabba fillah, kalau saling cinta karena Allah taala. Ijtama'a alaih, berkumpul karena Allah taala. Iftaraqa, kalau berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ya keutamaan ya saling mencintai karena Allah taala, bukan karena li agrad dunyawiyah, bukan karena tujuan materi, bukan. Ya. Bukan karena suka ke orang itu karena dia orang yang materinya tinggi, banyak, enggak. Ya. Dan patokan Allah cinta kepada seorang hamba itu bukan karena harta, materi dan jabatan, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak melihat kepada harta seorang hamba. Allah enggak melihat kepada rupa seorang hamba, enggak. Tapi yang Allah lihat dari hambanya itu apanya? Ila qulubikum wa a'malikum, hati dan amal kalian. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya materi, jabatan, ya kemudian rupa enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum seperti Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Budak ya hitam gitu ya radhiyallahu an, tapi teropah sandalnya sudah sampai mana? Surga. Bilal ya. Kemudian Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, kurus, bahkan betisnya pun kecil radhiyallahu an, tapi besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya sahabat-sahabat yang lain juga tabi'in ya, seperti Atha ibn Abi Rabah yang pincang ya, tetapi keutamaan dia dan ketakwaannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang soleh itu mencintai orang-orang yang soleh dari orang-orang yang hidup dan yang telah meninggal. Jadi orang yang soleh itu yang taat kepada Allah Ta'ala dan muamalah baik dengan sesama kita. Ya, dia mencintai ya orang-orang yang solehin. Ya, baik dari kalangan orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, mencintai mereka. Dan orang-orang yang soleh itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum kalau buka ya ayat tentang penduduk surga. Penduduk surga yang paling tinggi itu ditempati siapa? Siapa, Pak? Ulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan
nabiyyin, para nabi. Kemudian siddiqin, orang-orang yang siddiq. Kemudian syuhada, yang terakhir apa? Wasalihin, orang-orang yang soleh. Kita kira-kira yang keberapa ini Pak? Pertama nggak mungkin, karena bukan seorang nabi. Syuhada, hah? Mungkin ya kalau kita meninggal dalam keadaan itu. Siddiqin berat. Paling minim yang keempat yaitu orang-orang yang soleh, salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita pun berharap bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ataupun kalau dengan hisab, dengan hisaban yasira, hisab yang mudah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang soleh mencintai orang-orang yang soleh minal ahya'i wal amwat, dari yang masih hidup dan yang sudah meninggal, mahabbatan fillah. Cintanya dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah Ta'ala. Karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka pun ya layak untuk dicintai. Ya. Kemudian orang yang al-muhib, orang yang mencintai ya kepada saudara-saudaranya yang salihin. Ya, walaupun ya mereka kurang dalam hal amal. Ya. Mungkin mereka ada hal-hal yang kurang, tetap kita cinta ya kepada mereka agar mereka dapat hidayah. Ya, dan bisa dikumpulkan tentunya kita dengan orang-orang yang soleh nanti. Kemudian yang ketiga, hadis tadi menunjukkan agar kita bersemangat untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hubban, dengan kecintaan yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang boleh kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya sangat. Jadi lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketimbang yang lain. Itu orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Dan juga ya yang keempat, hendaknya kita juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada bahkan diri kita, keluarga kita. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu butuh yang namanya bukti. Ya. Dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ada dengan amaliyah kita. Tidak hanya sekedar slogan atau ucapan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meliputi 4 hal. Baru benar cintanya. Apa 4 hal itu? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama, membenarkan semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh ragu. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat. Ya. Kemudian yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jauhi. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta ya benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara ya sahabat yang kita tahu, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai ya dari semuanya kecuali diriku ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, la ya Umar, tidak wahai Umar, sehingga aku lebih engkau cintai ketimbang dirimu.
Maka Umar langsung mengatakan, al-an, sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai ketimbang diriku. Maka Nabi mengatakan, al-ana ya Umar. Sekarang imanmu dan cintamu benar wahai Umar. Artinya lebih mencintai dan mendahulukan Nabi SAW ketimbang dirinya. Maka barang siapa yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan wajada halawatul iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Nabi SAW mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. 3 hal barang siapa yang ada padanya, ya 3 hal tersebut, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi dia mendahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang yang lain. Dan ini yang akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Dia mendahulukan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, tatkala mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka itu mendahulukan Allah dan Rasulnya. Hartanya mereka tinggal. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang kaya di Mekah, tatkala hijrah ke Madinah, semua hartanya ditinggal, cuman bawa bajunya saja. Kira-kira bisa nggak Pak? Hijrah ke luar Jawa gitu, harta kita tinggi, itu berat. Ini hijrah ke Madinah, posisi kaya di Mekah ditinggal semua, berarti mendahulukan Allah dan Rasulnya. Mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dia menjaga iman agar bisa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, mendahulukan Allah dan Rasulnya, sehingga mereka para sahabat radhiyallahu anhum mudah untuk mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Tapi kalau kadang kita masih kalah dengan materi, harta, susah untuk mendapatkan manisnya iman. Ya, kadang cuman baru dikasih sedikit aja udah kalah, apalagi dikasihnya banyak. Susah untuk mendapatkan halawatul iman. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hal yang kedua yang akan membuat dia mendapatkan halawatul iman adalah mencintai orang. La yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suka sama orang lillah karena dia taat kepada Allah. Karena dia rajin. Ya, karena dia tekun dalam hal ibadah, tekun dalam hal kebaikan, kita suka kepada dia. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuktsafa finnar. Perkara yang ketiga, dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke api neraka. Ini 3 hal ini kalau ada pada diri orang, maka dia wajada halawatul iman, dia akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian yang kelima, yang bisa kita ambil faedah dari hadis yang kita bacakan tadi adalah pokok mahabbah. Dasar kecintaan yang disyariatkan yang benar adalah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang agung. Melebihi semua makhluk, dari makhluk yang ada di atas dan yang ada di bumi. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Itu mahabbah yang syar'iyyah, mahabbah yang disyariatkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala khaliquna, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, waraziquna, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita, baik dari nikmat din, nikmat agama yang paling tinggi, dan nikmat dunia yang paling rendah Allah berikan. Dan hubbu, ya, fahubbullah, kata beliau, dan cinta kepada Allah itu fardu ain ala kulli mukallaf. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu fardu ain, ya, kewajiban bagi setiap individu mukmin dan muslim, wajib. Ya, bagi setiap yang terkena beban taklif, ya, dari alam manusia dan jin dan malaikat. Dan mahabbatur rasul, dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah wajib. Dan inilah, ya, yang disebut dengan kecintaan yang disyariatkan. Cinta kepada Nabi wajib. Kenapa? Karena Nabi datang dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyelamatkan dengan dakwahnya Nabi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan, ya, jin dan manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad, sehingga Islam itu tegak. Ya. Dan ini perkara yang sangat penting. Dan di antara, ya, efek daripada mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun, ya, akan mencintai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Kita cinta kepada mereka. Dan seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi bahwa, ya, tali iman yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, ikatan tali iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang kita cintai, ya, terlebih dia orang-orang yang soleh, yang tekun dalam beribadah, maka kita pun akan bersama dia nanti di surga tatkala kita dibangkitkan dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa, ya, surga itu memiliki apa? Memiliki darajat. Memiliki, ya, berbagai derajat tingkatan. Ada surga itu yang dimasuki oleh orang-orang yang soleh dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang di bawah. Tapi kalau dia cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersama Nabi, cuma Nabi di atas, dia di bawah. Karena tingkat yang paling tinggi adalah tingkatannya siapa? Para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin, dan itulah derajat tingkatan surga. Maka berusaha, ya, paling tidak, ya, kita, ya, dimasukkan kemana? Ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan, ya, masuk ke surga itu ma'aman ahab. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ini penting. Ya, bahkan para ulama menjadikan hadis ini satu kaidah tentang apa? Tentang kecintaan yang benar. Bahwa nanti kita dibangkitkan bersama siapa yang kita cintai. Kalau ternyata yang kita jadikan idola adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang soleh, semoga bersama mereka. Walaupun tingkatan derajatan nanti berbeda, tapi paling tidak bersama mereka di surga. Ya. Kemudian riwayat yang berikutnya, yang ke-352.
Ini dari jalur sahabat Anas ya Ibn Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka laki-laki ini berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mata sa'ah, kapan datang hari kiamat? Kapan datang hari kiamat? Ya, hari kiamat itu hari yang dimana manusia bakalan apa? Hah? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari di mana nanti langit apa? Hah? Terbelah. Ya, hari di mana nanti ya dunia hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari apa? Hari kiamat. Maka ya sahabat ini bertanya, ya Nabi Allah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Kapan datangnya hari kiamat? Faqal, maka Nabi pun balik bertanya, wa ma a'datta laha, apa yang sudah engkau siapkan untuk hari datangnya hari kiamat? Apa yang kau sudah siapkan? Engkau tidak tanya tentang apa? Hari kiamat. Persiapan inti apa? Apa yang sudah engkau siapkan? Maza a'datta laha, apa yang sudah engkau siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Qal, maka laki-laki ini mengatakan, ma a'dattu min kabirin. Wa fi riwayatin ma a'dattu laha min kabirin salatin wala siyamin wala sadaqah. Aku tidak menyiapkan dari besarnya salat ya, dari besarnya puasa, dari besarnya sedekah, enggak. Aku enggak memperbanyak itu semua. Illa, melainkan anni, bahwasanya aku uhibbullaha wa rasulah, melainkan aku cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini luar biasa ya. Coba antum terbayang nggak ucapannya seperti ini? Aku nggak memperbanyak apa tadi? Ya, sholat nggak memperbanyak apa? Puasa nggak memperbanyak. Sedekahnya yang sunnah-sunnah, mungkin dia ngerjakan yang wajib. Karena amalan itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, antum kalau ngerjakan yang wajib aja tanpa sunnah, selamat nggak? Hah? Anak tanya lagi. Itu ngerjakan yang wajib semua, selamat nggak? Hah? Ini pada diam ya. Hah? Semoga selamat. Kalau benar. Cuman berat juga karena amalan yang wajib itu terkadang tidak sempurna. Orang yang sholat wajib aja kata Nabi ada yang cuma dapat berapa pahalanya? Setengah. Ada yang cuma dapat 1/4 kurang. Maka butuh dengan amalan apa? Sunnah untuk nambah yang kurang-kurang tadi. Maka laki-laki ini mengaku enggak memperbanyak sholat, enggak memperbanyak puasa, ya, enggak memperbanyak sedekah. Tapi aku nih cinta Allah dan Rasulnya. Jadi ya bekalku ini ya yang aku persiapkan adalah aku cinta Allah dan Rasulnya. Apa yang bekalmu apa? Cinta Allah dan Rasulnya. Faqal, maka Nabi pun mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Luar biasa. Maka hadis ini ya menunjukkan ya, dan sahabat Anas yang meriwayatkan ini mengatakan, dan aku tidaklah melihat orang-orang muslimin, para sahabat ya setelah keislaman mereka amat sangat senang setelah mendengarkan riwayat ini. Amat sangat senang. Bahkan Anas yang sendiri, Anas bin Malik radhiyallahu an, ini pembantunya Nabi ya,
Dia mengatakan fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas, aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan aku berharap, kata Anas, bersama mereka dengan cintaku kepada mereka. Ini Anas, ya. Cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar, dan berharap bersama mereka dengan kecintaan beliau kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, walaupun aku tidak bisa beramal seperti amalan-amalan mereka. Ini ucapan siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini menunjukkan ya bahwa orang yang cinta Allah dan Rasulnya berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang cinta ya kepada Allah dan Rasulnya, hakikatnya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta Allah, cinta Rasulnya, ya. Dan ini menunjukkan tentang ya benarnya cinta dia dan cinta yang disyariatkan di dalam Islam, karena cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ya, setiap orang, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala amalannya berbeda-beda. Ya. Ada yang dia fokusnya dengan amalan-amalan yang wajib. Ya. Ada yang dia fokusnya juga dengan amalan-amalan yang sunnah. Dia gabungkan. Ya. Maka kembali kepada masing-masing seseorang. Tapi tetap ya kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dengan harapan nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau dia cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau cintanya ya dia kepada para sahabat ya radhiyallahu anhum, maka harapannya akan dikumpulkan nanti bersama mereka. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ya mereka tatkala Nabi meninggal itu ya sedih mereka. Karena mereka ingin terus bersama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap orang pasti bakalan meninggal. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga bisa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah taala, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, inni as'aluka hubbak, aku minta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin, dan amalan yang paling disukai yang mendekatkan diriku ila hubbik, kepada cintamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kadang ya lemah cinta kita ini. Kadang lebih mendahulukan cinta yang orientasinya adalah dunia dan materi. Tapi semoga bermanfaat ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah.